Baik, Bapak Ibu bisa dimulai. Silakan. Gimana Pak Satrio? Pak Yufer, bisa kita mulai? Recording in progress. Silakan Kak Yufer dimulai. Ini direkam, mungkin bisa yang belum hadir hari pagi ini bisa di. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Arwan, Pak Satrio, apa suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Pak? Terdengar Pak Yufer. Silakan. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu peserta yang lain masuk, kita mulai saja ya Bapak Ibu sesuai dengan undangan yang diedarkan oleh LPPM. Kita akan memulai kegiatan jam 9, ini sudah lewat 10 menit, tapi tidak apa-apa, mungkin karena berbagai kesibukan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan pertemuan kita dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Sama-sama mari kita lapaskan bacaan Bismillah untuk memulai kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. izinkan saya untuk memandu kegiatan sosialisasi kita, sosialisasi panduan DPPM tahun 2026 ini. Dan beberapa kegiatan atau beberapa agenda ke depan yang akan kita lewati. Yang pertama yaitu laporan atau sambutan dari mungkin langsung dari Ketua LPPM ya, begitu ya Pak Satrio. Setelah itu, setelah sambutan dari Ketua LPPM sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan inti. Saya persilakan atau yang persilakan kepada Bapak Satrio, Pak Dr. Satrio Budi Wibowo, MA, untuk menyampaikan laporan sekaligus sambutan dan membuka kegiatan sosialisasi panduan DPPM 2026 kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak yang persilakan, Pak. Terima kasih Pak Yufer. Suara saya terdengar ya Pak? Ya, terdengar Pak. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Okit Paramangatirin yang alhamdulillah pada hari ini beliau berkenan rawuh di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai tim penyusun panduan hibah DPPM di tahun 2026 ini. Beliau juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pengabdian yang diluncurkan oleh DPPM, dan yang terakhir sore kemarin ya kita juga ikut dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPPM terkait penelitian atau pengabdian di tempat terdampak bencana. Terima kasih Prof. Okit sudah menyediakan waktunya di pagi hari ini untuk hadir di kegiatan Zoom kita kali ini. Ini saat ini mungkin baru 25 yang hadir, mudah-mudahan terus bertambah. Dan di Zoom ini sebetulnya juga sudah kami sampaikan juga ke beberapa PTMA yang ada di Lampung seperti Universitas Muhammadiyah Pringsewu, UML, dan UMKOL gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera bergabung di dalam kegiatan Zoom ini. Dan yang berikutnya mohon maaf pada hari ini Pak Rektor tidak bisa ikut hadir menyambut dalam kegiatan kita.
karena kebetulan beliau sedang ada kegiatan yang pada pagi hari ini bersama dengan bapak-bapak WR yang lain sehingga tidak bisa di. Halo Pak Satrio, Hilang ya Pak suaranya Jufer. nggak ada Pak. Ini ada kendala di laptop saya. Jadi kembali kita kemarin sudah pernah menghadirkan Prof. Okit di dalam kegiatan yang sama gitu ya. Dan alhamdulillah Prof di tahun kemarin dari 12 proposal PKM yang kita ajukan oleh UM Metro, 12-12-nya itu diterima semua Prof yang dari Lampung. Alhamdulillah tidak ada yang ditolak. Cuma kayaknya itu berarti kurang ya, pengusulnya kurang, sampai yang ditolak itu 0 gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan di dalam acara pagi hari ini ada tips-tips yang bisa disampaikan kembali oleh Prof. Okit, sehingga bisa memicu teman-teman agar mau mengusulkan PKM. Karena di tahun yang lalu dari 12 PKM, alhamdulillah semua PKM yang diusulkan oleh dosen-dosen UM Metro itu didanai semua. Jadi tidak ada yang ditolak. Dan yang berikutnya kami sampaikan juga bahwa nanti di acara siang PPM juga sudah mengagendakan kita mengundang pemateri dari berbagai mitra ya, calon mitra lah yang mungkin bisa teman-teman dosen-dosen gandeng. Salah satunya ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah, ada dari Perpadi terkait pangan, dan ada juga dari Saranmu Muhammadiyah yang mengurusi desa-desa migran yang ada di wilayah Lampung. Mudah-mudahan setelah ada pencerahan dari materi Prof. Okit di pagi hari ini, teman-teman di siang nanti bisa ketemu dengan calon mitra, bisa segera tanda tangan dengan mitranya, semoga bisa bisa terwujud proposal hibah ya, penelitian maupun PKM yang bisa benar-benar berdampak pada mitra. Jadi ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah, mereka itu memberdayakan desa-desa, masyarakat desa, ada Jatan dan sebagainya, dengan ada Saranmu yang desa migran dan Perpadi. Mungkin demikian Prof dan rekan-rekan sekalian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti semakin siang bisa bertambah lagi peserta yang hadir dan bisa mendapatkan manfaat dari acara pagi hari ini. Namun jika pun tidak, ini teman-teman bisa mengikuti melalui rekaman ya. Rekaman ini akan kita rekam dan akan kita distribusikan di website Universitas Muhammadiyah Metro, sehingga teman-teman yang tidak hadir bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita di pagi hari ini. Dan alhamdulillah terima kasih sekali lagi Prof. Okit sudah mau laut di sini karena beliau ini kesibukannya sangat sibuk sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua LPPM, Bapak Dr. Satrio Wibowo, yang sudah yang memberikan sambutan, laporan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, setelah dibuka oleh Bapak Ketua LPPM tadi, kita langsung saja ke acara inti begitu ya. Kita dalam sampai kita prioritaskan sampai jam 10 ya 30, kalaupun lebih nanti
melihat antusias dari Bapak Ibu sekalian, akan kita lihat lagi waktunya begitu ya. Dan bersama kita Bapak Ibu sekalian sudah hadir Ibu Profesor Dr. Ukit Parama Astirin yang beliau juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM tadi merupakan salah satu tim penyusun ya buku panduan DPPM tahun 2026 ini, dan kita di pagi hari ini beruntung sekali begitu ya mendapatkan pemateri yang langsung ya mengetahui baik dari segala macam sisi begitu ya persiapan-persiapan yang harus dilakukan pada saat kita akan menyusun proposal atau ikut hibah di tahun ini nanti. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan forum ini dengan antusias ya, dengan betul-betul menyimak hingga ke depannya atau tahun depan mudah-mudahan jumlah proposal yang diajukan dan yang diterima itu signifikan meningkat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja Prof untuk memberikan ilmu, sharing tips dan lain sebagainya, Prof, untuk kami di forum pada pagi hari ini. Kepada Profesor Dr. Ukit Parama Astirin, MS kami persilakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Satrio Budi Wibowo, Yuver, Dr. Yuver ya. Kemudian sahabat saya Pak Nedi. Dr. Nedi itu saya kenal sejak zaman masih imut. Waktu itu mengerjakan IBPE kalau nggak salah, saya Monef, tempatnya di Liwa. Jadi sekitar 7 jam dari Bandar Lampung. Saya Monef kegiatannya Pak Nedi waktu itu 3 tahun di sana. Jadi kegiatannya sangat serius begitu, sehingga menurut saya ini menjadi contoh baik bagi ibu bapak sekalian. Menjadi seorang pengabdi itu tidak lebih mudah daripada penelitian. Bahkan kegiatan penelitian itu kadang-kadang kemudian juga digunakan untuk mengatasi aspek kemanusiaan. Dan itulah yang terjadi, Bu Bapak sekalian. Saya kemarin terpaksa memindah agenda Ibu Bapak sekalian di hari ini karena kemarin saya harus sosialisasi ke perguruan tinggi di 3 titik lokasi utama. Jadi di Sumatera itu ada Aceh, Medan, dan Padang. 3 lokasi itu ada sekitar 29 perguruan tinggi lokus yang ada di sekitaran lokasi 3 titik itu, yang ditempatkan oleh kementerian untuk membantu proses distribusi dan juga mekanisme pendampingan sosial kejiwaan, psikososial, dan bantuan obat, makanan, kebutuhan harian bagi para korban bencana. Nah, kemudian sesudah batch pertama itu mulai berdatangan ke 3 lokasi, permintaan meningkat lagi terkait dengan aspek kesehatan dan medik. Nah, kemudian kami mengeluarkan lagi dengan anggaran-anggaran sisa itu ke program penanganan kesehatan. Nah, kemarin itu saya tidak bisa mengelak, jadi harus mensosialisasi 3 orang penyusun panduan di Bima itu, Bapak dan Ibu sekalian, mensosialisasikan program penanganan aspek kesehatan di kebencanaan kawasan Padang, ada Agam, ada Payakumbuh, ada saya tidak begitu hafal namanya. Kemudian di sekitar Medan, kemudian di sekitar Aceh. Yang paling gawat itu adalah Aceh, ya. Banyak sekali yang desa itu kemudian menjadi hilang rata karena tidak ada rumah tinggal yang bisa dihuni kembali begitu, sehingga
Saya cerita ini sambil merinding nggak karuan karena setiap kali saya selalu dikirimi video, foto, kondisi apa itu namanya eh, posisi saat ini begitu ya. Jadi artinya perkembangan seperti itu. Nanti saya akan cerita Ibu Bapak sekalian karena waktunya terbatas. UM juga harus maju, Pak. UM juga harus maju tetapi dengan mekanisme tidak langsung. Jadi kita agak membatasi jarak. Saya lihat bahkan dengan lokasi terdekat Sumatera Barat, UM itu sekitar 1000 sekian sampai di Agam gitu ya. Jadi artinya kalau akan melaksanakan secara langsung nanti boros di biaya begitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya nanti saya mensarankan UM bergeraknya melalui via Kosa Bangsa ya. UM Pak Satrio klasternya klaster apa? Masih Madya, Prof. Saat ini Madya. 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 Oh, itu bisa. Nggih, nggih. Madya itu nanti bisa menjadi Pak Pelaksana. pelaksana untuk Ya. program Kosa Bangsa. Mudah-mudahan nanti dimungkinkan ya. Karena jaraknya memang terlalu jauh. UM juga harus mungkin ada sedikit bantuan tambahan agar ikut di dalam program pemulihan. Oke. Saya izin share screen ya, Ya. Pak Yuswar. Monggo Bu, monggo. Jadi di antara mungkin Ibu Bapak sekalian menyelesaikan perkuliahan, menyelesaikan proses ujian, ya ampun. Pokoknya kalau Desember itu kegiatannya adalah ruwet. Apapun itu nanti selalu dalam posisi Pak Yufer itu desakan. Tadi saya cerita sama Pak Nedi, saya ini mau ke Surabaya, waduh gitu, nggih. Apa itu namanya? Di Dikti pun juga tahu-tahu eh, meluncurkan agar segera dimasukkan di bulan Desember ini ya. Jadi kita mau menolak ya tidak bisa, mau minta mundur ya tidak bisa ya. Jadi artinya memang karena di akhir Oktober waktu itu dari kementerian sudah launching, maka karena memang sudah diminta di tahun 2025, inilah saat terakhir Ibu Bapak sekalian berpeluang untuk maju di tahun 2026. Artinya melaksanakan, bukan maju, tapi melaksanakannya di tahun 2026. Supaya apa? Supaya nanti tidak mundur-mundur seperti tahun 2025 kan ada program yang majunya itu atau keluarnya di Agustus atau September. Sehingga waktu persentuhan antara perguruan tinggi dengan masyarakat itu eh, sangat cepat sekali. Mereka mungkin hanya mendapatkan pelatihan singkat begitu saja sehingga mekanisme interaktif, mekanisme untuk bisa membimbing mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif dan lain sebagainya itu sangat sempit ya. Jadi harapan kita itu nanti waktu persentuhannya kalau 8 bulan ya 8 bulan begitu ya. Jadi nanti harapannya dari UM itu bisa menjadi lebih maksimal. Saya bahagia tadi Pak Satrio bilang bahwa proposal PKM 12 yang maju ya itu ternyata bisa didana. Nanti apa nggak mangkat, nggak ada yang berangkat. Datanya ada nggak yang multi Pak Satrio? Masih di mute ya. Halo Pak. Soalnya Berapa? dia agak multi apa, Bro? Multi years Betenan yang multi multi kayaknya mono. nggak ada, Bro. Mono Oh, alah.
nanti contoh dan utama dan mandiri, tapi enggak apa-apa lah. Nanti proposal contoh itu adalah contoh bagaimana mengekspresikan proposal itu dengan baik. Okay? Baik, kita Siap, Pak. mulai. Kalau kita mengajukan proposal, maka sebaiknya itu yang eye-catching, yang membuat reviewer itu penasaran, iki apa toh gitu. Ya toh, kalau sudah iki apa toh, kemudian ibu bapak sekalian kemudian mengekspresikan itu sesuai dengan template ya. Jadi artinya sudah membuat penasaran dari reviewer, kemudian kesesuaiannya dengan template-nya itu bagus. Cara ekspresinya itu apa itu namanya? Ekspresif, kemudian visualisasinya bagus, spesifikasi atau speknya juga bagus, itu pasti jempol. Jadi inti kata bikin situasi reviewer itu tidak mampu membuat catatan kekurangan. Itu kunci utama, Pak Satrio. Ya, jadi artinya LPPM di sini harus sifatnya jangan tunggu proposal menggerakkan. Bagaimana Pak Satrio mampu menggerakkan masing-masing fakultas mengirimkan ketua pengusul itu berapa. Kemudian dari fakultas boleh monobidang ya, meskipun tulisannya dari fakultas MIPA, tapi dia pasti nanti kerjasama dengan ekonomi. Dari fakultas teknik nanti kerjasamanya juga dengan MIPA juga bisa gitu. Tapi ketuanya kan dari teknik gitu. Ya, jadi nanti harus ada semacam kompetisi antara fakultas-fakultas. Kemudian Bapak bikin list gitu, terus nanti diumumkan ke seluruh dosen, ya, termasuk nanti dekan-dekannya. Nanti kelihatan dekan yang tidak memiliki dosen yang mengajukan, pasti dekannya malu itu. Nah, nanti kemudian ngoyak-ngoyak siapa yang bikin gitu. Nah, kemudian kalau sudah bikin, itu nanti dikasih contoh yang bagus. Sehingga ibu bapak sekalian itu di samping punya niat untuk membantu masyarakat, niat untuk memperoleh dana hibah, tapi juga punya contoh baik. Jadi tidak terus kemudian bingung itu nanti caranya menyampaikannya itu bagaimana supaya proposal itu punya nilai kompetitif yang tinggi di tingkat nasional. Karena kita tidak pernah melihat penilaian pada swasta dan negeri, PTNBH atau BLU atau Satker dan lain tidak pernah. Tapi yang kita lihat adalah substansial. Oke. Ini kenapa menarik? Karena ini bagian dari larva atau kalau bahasa Jawa, saya yang orang metro ngerti bahasa Jawa, iki namanya entung. Entung itu kulit di dalamnya ini ada calon kupu-kupu, ya, calon kupu-kupu. Lah, ini si entungnya itu kemudian diting, ya, ditempel-tempel pakai istrikaan menjadi lembaran. Ya, yang ini toh, ini dikumpul-kumpulin dari sini. Nah, itu nanti menjadi lembaran seperti ini dibikin potongan-potongan masuk sebagai aksentuasi kerajinan. Ini harganya mahal banget ini. Diekspor banyak diminta oleh beberapa buyers yang dari Taiwan, dari Eropa dan lain sebagainya, meskipun nanti ada syarat kayunya dari itu sangat meminta produk ini dengan baik, yaitu digunakan untuk aksentuasi obi. Obi itu kalau orang Jepang itu kan punggungnya ada kayak bantal, kalau yang perempuan itu ya pakai pakaian adatnya. Itu permintaannya tinggi sekali ya. Di samping itu ini bisa dijadikan serat ya, serat ulat sutra. Tahu nggak ulat sutra? Nah, ulat sutra itu warnanya putih. Tapi kalau ulat kipat ini yang ada di Mite itu warnanya kuning keemasan seperti ini ya. Jadi India kemudian Thailand itu juga sudah mengusahakan ini ya. Jadi kalau kita sudah menggugah minat dari
reviewer untuk melihat lebih dalam, maka cara kita menguraikannya itu harus bagus, ya. Nah, di Dikti itu ada program reguler, artinya yang sekarang digulirkan, ya. Ada program reguler yang ada di layar dan ada program PISN atau program yang adakah program arsitek, ya, prodi arsitek atau Kalau teknik sipil ada, Prof. Cuma kalau seni rupa itu arsitek itu apa? Teknik sipil ya? Ya Bu Eri. Bukan arsitektur, nggak ada ya? Nggak ada juga, Prof. Adanya teknik Oh, sipil. kalau seni rupa nggak ada juga? Seni rupa nggak ada. Tapi ada PGSD yang biasa. Tapi ada Oh, ya. dosen seni, home base-nya di PGSD. Ada dosen seni tari, seni apa itu dia home base-nya di PGSD. Kita punya dosennya itu, Prof. Nah, itu nanti sebetulnya bisa mengajukan di PISN, Pak. Memajukan seni lokal yang ada di sana. Saya melihat di beberapa wilayah di mana ya, itu ada satu desa yang ada desa Bali, ada desa apa itu namanya Jawa, ada berbagai macam etnis. Nah, di situ bisa saja nanti meningkatkan bagaimana orang-orang Bali yang ada di Bandar Lampung itu memanggil-manggil turis, ya, yang nanti akan melihat Waikambas, kemudian dihampiri di desa multi etnis itu untuk kemudian meningkatkan fasilitas pariwisatanya, ya, pariwisata yang terkait dengan yang ada di kawasan itu. Nah, itu silahkan nanti diajukan di PISN, anggarannya 80 juta per tahun. Nah, itu jadi nanti Bapak ya, jadi men-screen nanti yang bidang seni rupa nanti sebaiknya mengajukan PISN, kemudian yang bidang-bidang tertentu mengajukan ke yang reguler, ya. Nah, kita menyediakan program monotahun yang merah, monotahun. Yang kemarin Ibu Bapak sekalian itu menangkan, ya. Tapi di samping itu ada program multi tahun yang hijau dan yang kuning. Jadi kalau multi anggarannya 150 juta per tahun, dan untuk yang PW pemberdayaan wilayah itu 200 juta per tahun, tetapi yang PW ini syaratnya harus ada dana sharing eksternal, bisa dari dinas, bisa dari anggaran CSR, ya. Anggaran CSR itu minimal 1 juta per tahun. 100 juta per tahun. Nah, 100 juta per tahun nanti sehingga jadi 300 juta atau digunakan untuk memajukan dua kelompok di wilayah desa tertentu, Pak, ya, desa tertentu. Nah, kemudian yang kuning itu yang digulirkan itu adalah pemberdayaan usaha produk unggulan daerah. Jadi kalau Lampung itu identik dengan keripik pisang aneka rasa, identik dengan produk kopi, ya toh, kopi luwak, kopi macam-macam terserah. Terus produk apa lagi kira-kira yang di sekitar metro, Pak? Kalau di sekitar metro itu tenun tapis, ya toh? kopi, Ya. tapis ya, Prof. Nah, Tapis, itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian melihat bunyi bahwa unggulan Lampung itu punya tenun tapis, punya produk ikan, punya produk kopi dan lain sebagainya, itu biasanya ada di Metro dalam angka, Tanjung Karang dalam angka, Bandar Jaya dalam angka, Liwa dalam angka, terserah. Tapi ada pembuktian bahwa produk yang nanti akan didampingi itu ada di buku tertentu, dan nanti di screenshotannya itu maksimal 2 halaman, ya, pakai di crop begitu, disusun hanya 2 halaman. Kenapa kok hanya 2 halaman? Karena ruang untuk penyimpanan di Dikti itu juga terbatas, ya. Jadi kalau disuruh 2 halaman ya jangan kemudian dikirim nanti sak buku gitu, RPJMD ini 1 buku gitulah, itu nanti reviewernya bikin marah, ya. Download susah gitu, ya.
Udah begitu, apa itu namanya, bikin processingnya menjadi lambat begitu. Jadi mohon kiranya ketentuan yang ada di dalam template, gunakan template saat ini. Ya. Nah, oleh karena itu nanti fasilitasilah Pak Satrio Budi, para teman-teman itu dengan download template tahun 2025 untuk usulan yang dilaksanakan 2026. Jadi Bima yang saat ini, coba cari info template-nya ada di mana ya. Siap. Tadi program reguler ya Pak ya. Nah, ini Iya. sekarang program non reguler. Anggarannya adalah 300 juta, yaitu program dana kosa bangsa. Karena Bapak levelnya itu adalah madya, maka Bapak bisa menjadi pelaksana. Ya, jadi nanti ada pelaksana pegang uang yang 300 juta, ada pendamping. Pendampingnya siapa? Perguruan tinggi yang klasternya utama dan mandiri. Harus berdampingan begini. Ya. Nah, yang dimajukan siapa? Yang dimajukan adalah masyarakat terpinggirkan, masyarakat terdampak oleh bencana atau rawan terkena bencana, masyarakat termiskin ekstrim, jadi gitu. Tapi memang terkena dampak, kalau yang terpaksa tidak bisa melakukannya karena harus BIMTEK ya, pembusuhan untuk tanggap darurat ini ya. Nah, pelaksanaan untuk tanggap darurat program pengabdian itu saat ini sudah berlangsung ya hingga tanggal 30 Oktober. Kalian nggak bisa mengajukan. Yang bisa diajukan adalah untuk tanggap pemulihan yang tahun 2026 ya. Lanjutan dalam bentuk rehabilitasi ya. Jadi anggarannya nanti pakai anggaran tahun 2026. Loh kok tahun 2026? Lah ya nanti yang proposal yang sedang kita rencanakan ini Bu Bapak sekalian. Jadi pakai anggaran-anggaran reguler untuk membantu teman-teman yang terkena bencana di beberapa wilayah. Bapak tidak harus mengambil, Ibu Bapak sekalian tidak harus mengambil kawasan 3 yang utama itu ya. Mau ambil di daerah Jambi juga bisa ya. Daerah lain yang terkena dampak longsor dan lain sebagainya, Bapak tunjukkan foto kecil-kecil banyak gitu ya. Ada longsor, kemudian ada banjir bandang, rumahnya pada rubuh, berita, kemudian disertai bukti berita media massa, berita ada di TV, ada di medsos dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah program yang lainnya yaitu program PTTI, tapi sayang ya belum bisa mengajukan karena ini khususan untuk yang klaster mandiri dan utama. Jadi saya mendoakan Ibu Bapak sekalian dan juga mendorong pada Pak Budi Satrio Budi bahwa teman-teman itu besok ya didorong untuk mengajukan paten dan paten sederhana. Karena apa? Karena PTTI itu syarat masuknya adalah penggunaan paten yang sudah dimiliki oleh dosen-dosen. Ini tidak singkat. Jadi artinya dengan paten atau paten sederhana itu nanti masuk ke situ, itu syarat pertama. Syarat kedua yaitu klasternya mandiri atau utama. Karena sudah madya, maka prestasi Bapak dan Ibu sekalian itu tinggal naik 1 grade lagi. Ya. Jadi sayang kalau tidak bisa mencapai peluang untuk meraih berbagai macam skema menjadi turun. Maka kejar dampingi, fasilitasi untuk mengajukan proposal, kemudian dibantu koreksinya, formatnya seperti apa, kurang apa dan lain sebagainya sehingga
nanti bisa meningkat grade-nya tidak madya tetapi menjadi utama. Oke. Ini anggarannya monotahun 150 juta Ibu Bapak sekalian. Contoh saya berikan nanti kriteria itu menghasilkan suatu produk unggulan yang nanti ada di suatu wilayah tertentu asal itu merupakan unit usaha produktif ya. Karena di dalam pengabdian itu yang reguler itu ada yang punya nilai ekonomi, tapi ada yang tidak punya nilai ekonomi. Ya, jadi unit kelompok yang tidak punya nilai ekonomi itu apa? Misalnya panti jompo, yatim piatu, gitu. Kemudian apa itu namanya? Pembinaan masyarakat yang ada di lapas gitu. Itu yang sifatnya baru menjelang untuk bisa berkembang secara ekonomis kalau memungkinkan ya. Kemudian juga panti asuhan itu juga bisa Ibu Bapak sekalian ya. Kalau untuk yang reguler bagaimana kita bisa mengantarkan para panti asuhan itu bisa mandiri dengan segala unit-unit produktifnya ya. Jadi artinya kalau mereka punya produk sayur, produk untuk ternak gitu tuh nanti tingkatkan Ibu Bapak sekalian. Beri gambaran bahwa panti asuhan ini sangat banyak penghuninya atau santrinya yang kemudian kita bantu untuk meningkatkan kemampuan kemandirian agar mereka pangannya cukup ya. Kadang saya menjumpai ada beberapa panti asuhan itu penghuninya dipaksa puasa loh ya. Jadi artinya supaya mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk beli beras. Nah, saya kan dengar seperti itu kan ternyuh sekali ya. Jadi anak-anak sebagian itu masih umur 6 tahun, 8 tahun, kadang sehari makan, sehari tidak gitu tuh. Ya ampun, saya rasa di hati itu ngeres sekali ya. Jadi datanglah Bapak dan Ibu sekalian ke lokasi-lokasi itu ya, kasih mereka peluang-peluang untuk mandiri ya. Mumpung anggarannya bukan dari UM, anggarannya kan dari luar ya. Jadi disinilah usaha Bapak itu jangan mikir, "Alah kegiatan mepet-mepet, apa sih sudah mau koreksi ujian kok ini ada kesempatan untuk maju kan ini wah itu alasan." Tapi sebaiknya misi kita itu bisa apa untuk membantu yang sangat minim itu ya. Nah, kemudian untuk PTTI ini wajib mengumumkan hasil riset dosen yang memang sudah punya paten. Coba informasi Pak Satrio Budi, di UM itu apakah sudah ada yang punya paten dan paten sederhana? Kalau paten sudah ada, Prof, memang jumlahnya terbatas. Kalau kita data itu kayaknya baru 7 atau 5 gitu ya. Dan patennya itu fokus pada pupuk ya, pupuk organik dan sebagainya. Bukan pupuk-pupuk itu ya. Oke. Sebetulnya potensi itu banyak ya, banyak, tetapi mungkin dosen-dosen itu ada yang tidak sempat, ada yang malas repot, ada yang macam-macam syaratnya. Maka memang dibutuhkan apa itu namanya persiapan ya. Jadi silakan Pak Budi dan kawan-kawan di LPPM mengidentifikasi siapa, dampingi ya, dampingi beberapa dosen untuk diusahakan pendaftaran patennya, cari hibahnya ya, hibah di Dikti itu banyak untuk pendampingan paten dan mereka untuk kemudian melakukan drafting ya. Itu. Untuk program pengembangan itu dibatasi anggaran maksimalnya adalah 80 juta ya. Mitranya siapa? Itu salah satu ya dari kelompok seni pertunjukan ya. Tadi kan tari ya. Kemudian kelompok seni rupa, kelompok desain, kerajinan dan lain sebagainya. Jadi yang punya latar belakang dari bidang seni itu nanti didorong untuk bikin PISN anggarannya 80 juta, oke. Nah, kemudian ini program mahasiswa berdampak kemarin mengajukan enggak Pak Astrio Budi? Ini memang tidak apa ya? Tidak menjadi ranah utamanya LPM, tetapi lebih ke
Ya, tahun ini kita Nggak lolos. Oh, 120 berapa judul nggih? Satu judul karena B-nya itu ya hampir satu Dijawab buku Prof. bisa ya. Jadi ngasih 2 kuota bisa. Oke. Nah, kan beberapa universitas kan dapat 2 kemarin ya. Ini memang program yang disusun ya. Silakan Bapak kalau lihat buku panduan itu saya juga sebagai bagian yang menyusun PISN, PTTI, PMM BEM, kemudian BIMA, Kosa Bangsa dan lain sebagainya. Ini adalah program untuk mahasiswa turun ke lapangan. Ada 20 orang mahasiswa untuk membina 2 mitra yang memproduksi sesuatu gitu ya. Dan 2 mitra itu harus nyambung ya. Jadi mitra itu misalnya mitra pertanian, kemudian 1 mitra peternakan. Mitra pertanian dengan UMKM ya. Kemudian mitra yang kaitannya dengan panti satu usaha dari panti jompo kemudian dengan usaha UMKM tertentu begitu. Nah, itu antara yang produktif non produktif gitu. Itu bisa saja ya. Tapi nanti yang terjun itu benar-benar mahasiswa. Jadi mereka diikat dengan 160 JKM jam kerja efektif siswa ya. Itu nanti ya itu nanti harus didefinisikan atau dirinci ya. Apapun kegiatannya Ibu Bapak kalian sebetulnya prinsip dasarnya sama, mau yang khusus, reguler atau non reguler itu sama. Samanya itu seperti Pak Ali ya, bikin cetakan wayang, cairkan di situ metenya mengembang. Coba tanya ada mete apa enggak? Jangan-jangan tak ceritani mete tiba-tiba enggak ada. Duren banyak di sini. Oh. Tapi duren itu kan enggak enak, Pak. Iya, yang ada di Wai Halim itu enggak enak, Pak. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat di Aceh Timur di Lampung Timur itu kan banyak ikan ya, Pak ya. Banyak ikan yang kemudian belum diolah dengan bagus. Ada juga yang ikan kemudian dikirim ke Medan kemudian menjadi teri Medan gitu. Padahal sebetulnya kan teri Lampung gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak mengekspresikannya. Nah, fungsi daerah itu ditinggalkan. Jadi tidak hanya nanti meningkatkannya itu dengan peralatan sekedar nanti didampingi kasih alat tertentu, tidak. Jadi nanti program suatu produk baru itu nanti harus diukur juga. Oh iya, pendapatan mereka dari 100 menjadi 190. Oh iya, produktivitas mereka dari keripik pisang yang tadinya berminyak kemudian menjadi kering. Oh iya, yang varian rasanya tadinya 3 kemudian sekarang menjadi 7 misalnya gitu. Ya, jadi jangan naik dari 3% menjadi 10%. Nah, itu susah itu membayangkannya. Ini rata-rata pengusul itu seperti itu. Jangan mengajukan dalam bentuk persentase ya Bapak sekalian. Jadi pakai angka-angka. Nah, kemudian mau tidak mau itu usulan harus ada SDGs-nya ya. Silahkan dipilih. Ada 17 SDGs ya Ibu Bapak sekalian harus menentukan 2. Ketentuan dari pengusul saat ini sudah ditambahkan dari Sinta skornya 50
untuk yang saintek sekarang naik menjadi 100. Dari sosum dan seni tadinya itu 25 sekarang menjadi 50. Sehingga ini tim dari LPPM itu operator Sintanya harus melakukan sinkronisasi agar ibu bapak sekalian yang saat ini didorong untuk input tambah-tambah data, nanti Sinta skornya bisa naik. Itu disegerakan, ya. Kemudian saat ini dosen itu bisa mengajukan 4 ya, 4. 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau dua-duanya menjadi anggota. Penelitian. Pengabdian juga begitu. 1 ketua, 1 anggota, atau dua-duanya anggota. Pengabdian. Berarti jumlahnya nanti kalau menang semua ada 4. Ya. Zaman waktu itu anggaran kita masih sangat terbatas. Anggaran kita hanya 2, ya. 2, 1 penelitian, 1 pengabdian, begitu. Dan pengabdiannya pun hanya monotahun. Kami sekarang tidak. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian mengajukan secara progresif jadi monotahun, multitahun, yang reguler dan non reguler, ya. Semua harus tercatat. Sekali lagi, ini peran Pak Satrio Budi sangat krusial untuk mendata. Sehingga jangan hanya 12 tapi maksimalkan menjadi taruhlah 30 apa 60 dan lain sebagainya. Jumlahnya berapa tuh dosennya, Pak? 234, Prof. Berapa? Suaranya kok 234. putus-putus. 234. Lah, 234, Prof. masa Allah 234 kok hanya 12 yang maju. Ya toh? Nah, ini berarti Pak Satrio memang harus berjuang, manggil-manggil satu-satu gitu, supaya nanti hasilnya lebih maksimal dan klasternya nanti bisa naik. Ya? Nah, ini rekam jejak ini menjadi poin 10% dari 90 yang apa itu namanya nanti dikompetisikan, ya. Kalau 10% ini sudah maksimal, caranya maksimal bagaimana? Angkanya ini, Pak. Jadi artikelnya itu 15 lebih untuk yang jurnal, kemudian yang proceeding 5, untuk yang KI itu 3, itu nilainya nanti 10 ini, ya, 10. Nah, yang lainnya yang 90 itu dari kompetisi, format, cara penyampaian, kuantifikasi, penggambaran, kemampuan mengikuti apa itu namanya alur SOP dan prioritasnya topik yang diajukan, ya. Nah, kita punya 2 step penseleksian. Sebetulnya perguruan tinggi yang benar-benar bisa melakukan evaluasi administrasi mandiri. Artinya, jangan sampai proposal dari UM itu lepas pada saat salah satu komponen administrasinya tidak memenuhi syarat. Nah, kenapa toh, Bu? Nah, kalau tidak memenuhi syarat ya nanti reviewer tidak akan pernah tahu substansinya kayak apa. Loh, kok bisa? Karena seleksi administrasinya itu gugur, dia sudah tidak mungkin ditarik datanya untuk seleksi substansi. Jadi kita tidak pernah ketemu proposal itu. Maka seperti Pak Alfarisi itu mengajukan proposal percuma misalnya. Jadi Pak Alfarisi silahkan nanti mengajukan proposal itu benar-benar aspek ini itu nanti memenuhi syarat semua. Karena seleksi administrasi itu caranya ya hanya ya tidak, ya tidak, ya tidak. Salah satu syarat tidak terpenuhi, contohnya pustaka citasinya tidak Vancouver misalnya, itu langsung gugur. Maka sayang sekali, ya toh. Tiwas kemudian Pak Alfarisi yang sekarang sedang seperti ini mengajukan proposal susah-susah, melek-melek, minta lampiran, minta tanda tangan dan lain sebagainya tidak bisa dipenuhi. Sayang sekali. Maka tolong nanti tim yang ada di LPPM itu digerakkan untuk melihat ini nanti pengusulnya itu kok ada dalam satu level bidang ilmu ya, tambahlah yang lain gitu. Kemudian ini yang kaitannya dengan
apa itu namanya, tanda tangan kok kurang satu ya, ini kok anu mitranya, ini kok lampirannya kurang satu dan lain sebagainya, itu nanti yang cerewet adalah LPPM ya. Saya sampaikan karena semua pasti sudah tahu. Nah, ini cara kita mengekspresikan peralatan yang diberikan kepada mitra itu adalah bagaimana peralatan yang dibunyikan di dalam teknologi yang diinovasikan itu dibentuk anunya keperluannya. Jadi artinya pada saat kita menyampaikan bahwa produk anggrek potong yang ada di kawasan pegunungan Liwa itu proses pembenihan atau pembibitannya mengalami banyak gangguan atau kendala misalnya, maka sangat membutuhkan alat untuk sterilisasi. Kendala adanya kontaminasi, proses untuk kontaminasi itu tercemarnya dengan jamur, dengan bakteri dan lain sebagainya, itu proses sterilisasi bang. Kemudian untuk proses apa itu namanya pemupukan itu butuh chopper. Kemudian undaan misalnya apa itu namanya butuh green yang kita cetuskan di dalam teknologi tepat guna yang akan diberikan ke mitra itu ada dasarnya Ibu Bapak sekalian. Ada dasarnya. Kenapa kok kita kasih alat itu? Kedua, alat itu harus jelas spesifikasinya seperti ini. Lo taunya dari mana? Dari marketplace. Dari marketplace nanti kita tinggal kopas, masukkan itu gunanya untuk apa? Kemudian Pak Iskandar, Pak Kemas Reyuhan itu kok nggak ada tuh. Nah kemudian juga, baru muncul Pak Kemas. Kemudian juga syarat-syarat satu-satu kecil-kecil itu, apa itu namanya, kalau kita sebutkan Pak Fajri bilang, nanti kemasannya akan kita bangun menjadi kemasan yang eksklusif dengan pendaftaran merek atau PIRT begitu. Lah ya harus ditunjukkan, desainkan ya. Lah kan barangnya kan belum jadi, belum tentu menang Ibu. Nah, silahkan didesainkan dulu. Bapak kalau repot desainkan, suruhan mahasiswa. Dek sini pakai manajemen touchscreen. Tunjuk mahasiswa A untuk bikin desain merek yang nanti akan dibikinkan. Tunjuk mahasiswa B untuk cari URL alat-alat yang dibutuhkan di media massa. Tunjuk mahasiswa yang C untuk mencari tanda tangan di mitra-mitra di lapangan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian itu nanti kemudian fungsinya Pak Yusfer menjadi koordinator. Para mahasiswa, para dosen junior, yang tidak ada yang kedudukannya lebih rendah. Enggak, kita itu sinergi, kolaborasi. Dengan mahasiswa itu kawan kita, mereka mitra juga ya. Jadi nanti satu persatu persyaratan itu juga harus dipenuhi dengan cara tentu saja yang ekspresif ya. Jadi kalau kita bicara apa itu namanya peralatan, kemanfaatannya untuk apa, itu divisualisasikan sebaiknya ya. Jadi nanti misalnya Bapak mengajukan di multi tahun, nanti dibikin bagan-bagan alir seperti ini juga bagus. Nanti dengan cara saya tunjukkan di proposal yang sudah diterima, juga nanti juga menjadi alternatif ya. Nah, ini saya kira tadi sudah saya sampaikan sekilas. Nah, saya kadang-kadang diperenguti sama diperenguti ki apa toh? Nah, basa Lampung yo ngerti yo bahasa Jawa ya. Nah, itu Ibu kok selalu bicara produksi? Iya. Karena ekonomi pun dia memproduksi sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Masyarakat luas itu urusannya produksi. Loh saya kan dari bahasa dan dari bidang fisik bisa apa? Loh, jangan begitu. Dari bidang ekonomi, dari bidang fisik itu bisa apa-apa. Dari bidang ekonomi, manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi, nanti bisa bikin bagian pemasarannya. Ya, pemasaran tentu saja pemasaran dengan cara mengekspresikan di TikTok,
mengekspresikan di apa itu namanya Instagram, kemudian di status WA, di apa itu namanya Facebook dan lain sebagainya, mengirimkan di marketplace dan lain sebagainya. Bantulah masih apa itu namanya masyarakat yang tidak bisa punya jalan, gaptek, tidak mampu untuk bisa memasarkan secara online. Ajarilah mereka bagaimana menjawab customer, bagaimana mengirimkan barang, bagaimana nanti apa itu namanya memberikan apa ya poin-poin dan lain sebagainya ya. Jadi bukalah cara metode terkini untuk proses pemasaran itu ya. Nah, kalau ngajarin pembukuan ya jangan ngajari pembukuan ala-ala yang ada di perusahaan besar atau UMKM yang sudah maju. Bikinlah pakai menggunakan HP Ibu Bapak sekalian. HP dari masing-masing itu digunakan. Ya, jadi jangan menggunakan teori yang mereka itu susah, termasuk bagaimana mengekspresikan di dalam penjualan secara online seperti ini. Ajari mereka cara pengambilan foto dari sisi trik yang mana. Begitu, tentu saja jangan pakai kamera yang mahal-mahal atau kamera yang apa kompleks ya, yang canggih gitu, enggak pakai HP. Segala sesuatunya itu pergunakan cara sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kalau kita mengajari pembuatan pupuk, ya jangan pupuk ala-ala laboratorium lah. Kenapa ala-ala laboratorium? Tambahkan sekian mililiter KOH, kemudian tambahkan 2 NaOH. Lah. Kayak gitu tuh mereka ya sudah tidak punya ukuran-ukuran dalam bentuk apalagi sekian mikrolit. Nah, maka ukuran-ukurannya itu pakai ukuran masyarakat setengah sendok. 1 tetes itu masih mungkin ya. Jadi bahan-bahannya pun juga jangan bahan-bahan yang terlalu kompleks yang masyarakat itu susah membeli. Oleh karena itu, ini kembali lagi ke sini ya. Saya sering kali diprotes ini orang-orang sosum itu susah masuk bisa. Ya, nanti ini dari bidang teknik yang maju misalnya ya. Dari bidang yang struktur ya bisa, dari bidang sipil atau dari bidang arsitek ya bisa. Ini teman dari bidang elektro ya bisa karena ini untuk proses apa itu namanya laminar airflow ya untuk apa inokulasi. Ini dari bidang pertanian, biologi begitu. Ya, penjualan dari bidang ekonomi atau dari bidang fisik, bagaimana kita berkata-kata agar customer itu tertarik dan lain sebagainya. Ya, ini ekspresi di dalam proposal itu kudu hidup. Lah hidupnya bagaimana? Kasih foto-foto yang apa itu namanya secara lengkap. Ini masuk di dalam proposal ya. Jadi kita menggerakkan apa itu namanya waktu itu di Dereka yang kelompok tani organik dan kelompok ternak. Bagaimana nyambungnya? Ini kelompok tani itu karena organik kan segala sesuatunya kan harus organik. Nah, dia punya apa itu namanya kecil yang ada di sekitarnya, kemudian sebagian dibendung untuk apa itu namanya kolam renang dan kemudian digunakan untuk eduwisata. Kenapa kok eduwisata? Karena sambil edukasi. Edukasi untuk apa? Anak-anak supaya anak-anak itu mengerti pola tanam bertani itu seperti apa. Karena anak-anak sekarang itu kalau suruh bertani itu juga katanya males gitu ya. Nah, terus kalau orang tuanya sudah tidak ada, terus kita dapat beras dari mana? Ya kan? Opo yo impor, ya kan? Nah, kemudian ini cara-cara proses apa? Berenangnya aktivitas seperti apa ini dimajukan ya dengan program-program ya. Kemudian ternaknya itu untuk apa? Ya ini dibangunkan biogas ya, biogas. Hasil ternaknya juga nanti diajari bagaimana membuat susu, bagaimana susu maksudnya susu ada yang versi susu segar, ada yang membuat versi susu bubuk ya. Jadi kalau mereka itu membuat susu bubuk itu susu biasa itu digoreng ya, digoreng sampai susu itu membentuk kristal ya, kristal lah. Bapak dan Ibu sekalian juga harus tanggap, oh berarti itu harus pakai dryer ya, dryer supaya itu atau di apa proses dengan menggunakan oven sampai membentuk kristal-kristal susu bubuk begitu. Jadi ajarilah mereka untuk membuat kerjasama antara berbagai macam
UMKM. Nah, jadi nanti secara administrasi substansi terpenuhi, Ibu Bapak sekalian, ingat nanti terkait dengan keuangan pakai PMK yang terbaru. Sekali lagi LPPM sediakan PMK yang berlaku tahun 2026. Nah, ini Ibu Bapak sekalian kan mesti tanggap ya untuk membaca permasalahan yang ada di sekitar Ibu Bapak sekalian. Jadi, ini pengrajin tahu yang mereka karena tidak punya IPAL, instalasi pengolah air limbah, mereka membuang di belakang rumah dan kanan kirinya itu sering pada protes ya, protes. Tapi mereka kan tidak mampunya cuma bikin tahu begini. Nah, maka kemudian diajari ya dari membuang di belakang rumah begini, kemudian dibikin menjadi biogas ya, menjadi biogas. Kemudian apinya untuk apa? Untuk goreng produk dari tahu ini ya, menjadi stik tahu. Kemudian dikasih ya packaging yang bagus. Jadi meskipun diproduksi dengan rumah yang masih seperti ini ya, pada saat itu awalnya kan masih rumah sederhana. Kemudian lama-lama mereka sekarang sudah punya toko Ibu Bapak sekalian. Karena apa? Karena mereka jual online. Kalau jual online itu kan mereka hanya berhadapan dengan produk. Produk dan foto di medsos ya. Bahwa mereka diproduksi di seperti apa mereka tidak lihat. Maka Ibu Bapak sekalian ajari mereka mengekspresikan produknya itu dengan bagus. Jalan-jalan lagi tadi ketemu bank sampah misalnya. Ini sekarang sudah banyak, ini namanya kursi botik. Botik itu apa? Botol plastik. Ya, sisa-sisa botol minuman ini kemudian diisi cacahan plastik-plastik ini sampai padat. Kemudian di isolasi jadi satu begitu. Kemudian diisi, dipenuhi sampai membentuk kayak gini ya. Kemudian dikasih busa, disarungi, selesai jadi kursi. Namanya ekosofa ya. Jadi disitulah kita bisa bergerak memajukan masyarakat dari nggak bisa menjadi bisa. Ya. Ini program prioritas. Ini teman-teman dari bidang kesehatan sukanya kalau sudah berhadapan dengan aspek stunting, ngertinya hanya dikasih makanan tambahan dan pengarahan dikasih buklet, kemudian poster, ditimbang, dikasih makanan tambahan begitu. Nah, kalau sudah dikasih makanan tambahan, sekarang dikasih makanan tambahan, besok udah nggak ada lagi, stunting lagi kan? Nah, akar masalahnya lah yang harus dipecahkan Ibu Bapak sekalian, ya. Kasus yang ada di masyarakat kawasan pantai itu rata-rata sama, satu tipikal. Jadi mereka itu kadang ya hidup dengan kebiasaan nenek moyangnya kayak gitu. Kemudian juga mereka tidak mau mengembangkan diri, susah ya. Yang bisa mengajak-ngajak mereka, mengajak pendekatan dan lain sebagainya itu sebetulnya orang sosum. Ya, pendekatan, diajak ngobrol, diberi pengertian, nanti akan kasih bantuan alat apa dan lain sebagainya. Nah, jadi ikan-ikan yang besar dijual, ikan-ikan yang kecil mereka biasanya dibuang ke laut. Loh kok dibuang ke laut? Ya karena pemahaman mereka kalau sudah dibuang lagi ke laut menjadi pakan ikan yang lebih besar, mereka segera panen lagi gitu, ya. Jadi Pak Kemas Riwan kasih tahu bahwa ikan-ikan yang kecil itu kasihlah kepada anak-anak mereka supaya tidak stunting kayak tadi. Nah, apa ya ini tuh hanya kekurangan protein begitu. Lah, kemudian diajari Lah tapi wong orangnya aja seperti ini, punya enggak itu freezer untuk penyimpanan produk? Tidak pasti. Punya enggak mereka kemasan? Tidak. Maka disitulah perlunya Pak Kemas itu merencanakan, yo diajari bikin produknya, kasih alatnya, kasih gerakkan mahasiswa untuk foto-foto produk dengan kamera kecil-kecil itu yang sederhana, tapi kemudian menarik dengan sudut pandang seperti apa sehingga produknya itu menjadi menggugah para customer untuk beli. Kalau perlu dikasih keterangan,
pembelian produk ini akan sangat membantu masyarakat di kawasan nelayan yang pendapatannya di bawah UMR atau rata-rata pendapatan. Akan meningkatkan ya kemampuan dari rakyat miskin itu untuk dalam program pengentasan kemiskinan. Nah, itu strategi. Itu misalnya ada 4 template kata-kata yang harus dikerjakan nih. Satu persatu dijadikan satu, Pak Dedi Hidayatul. Nomor 1 persis sama seperti template ini. Copy, di highlight ya, di highlight gini terus diuraikan. Makanya warnanya tidak semuanya hitnya ada biru-biru. Berarti ini nek diklik itu nanti mesti murup. Ini tadi ajuan yang terkait dengan anggrek tadi itu ya. Nah, kemudian template yang kedua ya nanti sama, pasti ada. Ini template yang ketiga. Ketiga, ini kaitannya dengan kewajiban untuk menunjukkan adanya bukti paten, hak cipta, atau paten sederhana yang sudah granted gitu, diinputkan di situ ya. Jadi tidak hanya dilampirkan, tapi diinsersikan juga di badan proposal yang Ibu Bapak sekalian ajukan. Nah, teknik yang harus disampaikan oleh Pak Kemas, Pak Alfarisi, foto-fotonya jangan gedem-gedem kecil-kecil aja, tapi sangat informatif ya, kecil-kecil itu. Kemudian keterangan macam-macam kondisi yang bagus-bagus dan kondisi yang perlu bantuan. Ya, perlu bantuan dan sampai dengan luarannya kayak apa. Beri beberapa tempat itu highlight agar supaya menjadi lebih jelas. Penyampaian terkait profiling seperti di usulan proposal penelitian itu dihindarkan, ada grafik-grafik melihat seluruh dunia, seluruh Indonesia, tidak, tapi langsung ke lokasi mitra yang akan kita dampingi. Langsung gambaran profil mitra itu dalam bentuk metrik seperti ini ya. Nah, kemudian harus eye catching, menggugah keingintahuan dari reviewer dan kemudian nampak tervisualisasi dan sistematis ya. Indikator capaian itu harus terkuantifikasi ya. Jangan hanya terbangunnya 10 sistem IPAL, terbangunnya depot air minum. Nah, ini sebenarnya belum cerita luarannya. Luarannya itu apa? Ya berarti airnya itu layak minum ya, higienis. Nah, kemudian terjadi penurunan masyarakat terkena diare tadinya 20% menjadi 30% atau angka saja menurut angka yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat. Itu benar-benar sebagai luaran ya. Nah, kemudian gambaran-gambaran seperti penelitian itu dihindarkan. Saya kira itu ya. Saya langsung sampaikan sekilas saja untuk proposal yang Ibu kalian makan ide ya. Proposal itu bukan gambaran ide bidang ya. Proposal itu bagian yang nanti harus dikeruyuk oleh berbagai bidang. Tapi berbagai bidang itu minimal bidang dari 2 rumpun ilmu yang berbeda ya. 2 rumpun ilmu beda itu ada rumpun ilmu level 1, level 2, level 3. Berarti nanti yang level 2 dari bidang ilmu keIPA-an, yang satunya lagi dari bidang satunya lagi dari ekonomi, yang lainnya seperti itu. Jadi itu sudah 2 rumpun ilmu yang berbeda. Tapi kalau bidang IPA, biologi sama kimia itu masih satu bidang ilmu itu ya. Nah, ini identitas. Saya langsung ke sini biar langsung bisa tanya jawab. Ini ya, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan anggaran, kerahkan nanti mahasiswa untuk lihat ini ya, masing-masing
untuk anggaran alat itu harus ada URL-nya kayak gini. Yang kerjakan jangan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau pilih alatnya jangan terlalu mahal ya. Kalau alatnya itu sekitar taruhlah 50 atau 60 juta itu nanti biasanya akan dicoret begitu loh. Jadi yang agak pantas kita 15 atau 20 juta supaya apa? Supaya UMKM itu mendapatkan alat itu lebih variatif. Ya sama kalau kita belanja. Kalau kita dikasih uang belanja suami sehari 50.000 misalnya. Kita langsung belikan daging ya sudah, kita nanti tidak beli minyak, tidak beli bumbu. Daging setengah kilo gitu, sudah habis. Tapi kalau kita beli daging misalnya 1,5 on, terus nanti kita masih bisa beli sayuran, masih bisa beli minyak, masih bisa beli bumbu-bumbu. Ya, meskipun itu dalam jumlah sangat minimalis. Oleh karena itu anggaran itu juga harus efisien ya Pak ya. Ibu-ibu juga unitnya itu Kemudian yang lain tidak ada URL-nya. Ini lihat. Mulai dari pendahuluan nggih, pendahuluan. Analisis situasi permasalahan mitra sasaran. Lihat, ini mitra sasaran ada linknya ya. Tapi nanti tolong nanti tim LPPM juga link-link yang terkait itu juga harus aksesibel. Karena saya pernah mengalami, wah ini proposalnya itu mesti bagus ya. Tapi sayang ya, link yang dikirimkan itu memerlukan izin dari pengusul. Apa ya nanti reviewernya nggak ada nelpon anunya apa ada nelponnya. Nanti langsung saja dicoret kalau tidak jelas. Ini coba ini ya. Sebentar. Ini terpaksa download enggak apa-apa. Saya stop share. Saya tunjukkan sebetulnya videonya itu apa toh gitu. Videonya itu sudah bisa lihat ya. Sudah Prof, tapi belum keputar videonya. Sudah bisa lihat belum Pak? Selamat datang Sudah, di Prof. Kampung Anggrek. Sudah bisa lihat belum Pak Alfarizi? Videonya belum muncul, Prof. Belum mulai videonya. Sebentar. Aklimatisasi, pembibitan, perawatan. Jadi link yang saya tunjukkan tadi isinya ini. Aklimatisasi, pembibitan, perawatan. Semuanya bisa kalian pelajari di sini. Proses aklimatisasi, proses perawatan, dan proses pembibitan. Ini sebetulnya proses Selain tempat laboratorium, kerja, kalian juga tapi bisa berbelanja anggaran di sini. Kami menyediakan tanaman pit, remaja, dewasa, hingga tanaman hasil lihat, kultur. ini greenhouse-nya itu sangat sederhana. Bisa menikmati wisata bersama di Kemuning Orchid. Ya. Jadi usahakan nanti proposalnya itu hidup. Saya harus mencari lagi di slide saya yang mana. Sudah kelihatan belum, Dek? Belum, Prof. Belum, Prof. Ya, sudah. Lagi jalan sampai Selat Sunda. Sudah, Sudah Prof. belum? Sudah Oke. lihat. Wes toh, ini kan mitra sasaran 1. Sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian, kalau perlu nanti ke lapangan itu ngajak mahasiswa. Karena apa? Nanti mahasiswa itu nanti yang video-video ya. Kalau video-video kayak tadi itu mahasiswa pintar banget nanti kalau sudah seperti itu
usahakan nggak usah lebih dari sekitar mungkin 30 detik atau 20 detik saja. Kenapa kok 30 atau 20? Karena reviewer itu kan melihat data juga. Kalau semakin panjang video kita itu nyerap data dari reviewer itu kebanyakan. Nah, nanti reviewernya sekarang marah. Jadi usahakan video singkat tapi yang bagus gitu. Nah, kemudian ini analisis situasi itu cerita baik mitra 1 maupun mitra 2 nggih. Mitra 2 ini juga nanti ada videonya kayak tadi nggih. Nah, kemudian analisis profil mitra sasaran. Itu tadi saya sudah bilang bikinlah metrik deh gitu, metrik. Maka metriknya ini dibentuk seperti ini, masing-masing ini juga ada videonya lagi, ya. Video untuk menunjukkan adanya kegiatan di mitra sasaran kedua. Sudah kelihatan belum? Belum, Prof. Sudah kelihatan belum, Pak? Infonya. Belum, Prof. Saya kurang bisa mendengar, maaf, sebentar. Bu Pak Sony, sudah kedengaran belum nggih? Pak Satrio Budi. Belum, Prof. Belum muncul. Nampak videonya. Oh, belum ya, belum ke share nggih, siap. Berarti ini harus stop share-nya yang ini. Nah, sudah? Sudah nampak. Sudah, Prof. Siap. Nih. Gitu nggih. Jadi artinya apa itu namanya? Ibu Bapak sekalian nanti proposal itu membuat reviewer serasa berada di lokasi kegiatan. Ya. Tuh. Terus saya lanjutkan untuk Ini proposalnya akan saya berikan ke Ibu Bapak sekalian. Terima kasih, Prof. Nah, ini foto-fotonya juga selengkap mungkin, angka-angka kuantitatifnya nggih, pendapatannya berapa, produknya dalam bentuk apa, kemudian juga ini salah satunya kan bikin kopi toh, bikin kopi, tapi bikin kopi green-nya itu lihat nggak bagian tengah itu pakai blender koyo ibu-ibu nek masak, padahal dia itu produknya itu penghasil sekali panen itu bisa 1 sampai 3 kental gitu. Lah apa ora panas sehingga seminggu sekali dia ganti blender coba. Ya kan? Berarti nanti alatnya apa Pak kira-kira? Grinding toh, mesin grinder. Ya Kak? Nah, nanti ada roasting, nanti ada grinder itu. Nah, terus kemudian ini patennya ditunjukkan, nanti saya tidak akan ngeklik, Bapak Ibu sekalian silahkan. Nah, kemudian nanti hubungkan dengan rencana pembangunan daerah setempat, ya. Luarannya janjinya seperti apa, tuliskan. Kemudian juga foto-foto yang seperti ini penting sekali, kecil-kecil saja. Ya, termasuk produknya itu dalam bentuk terkuantifikasi.
Terus jalan terus, ini mitra 1, mitra 2 semuanya diekspresikan. Produknya dalam bentuk apa? Satu demi satu permasalahan bidang produksi, manajemen, pemasaran sampaikan. Ini aspek produksi, aspek manajemen, pemasaran, sub juga kuantitas produk, ada kualitas produk, kemampuan pembukuan, kemampuan analisis usaha. Masing-masing itu atau ukurnya Ibu Bapak. Ini bicara permasalahan, ya. Lanjut terus ke ekspresi hubungan antara satu kecil ini caranya memakai picture ini, jadi bukan diketik di jadi di picture di luar, jadi diketik besar begitu, nanti di crop jadi termasuk hasil penelitiannya siapa itu ada di sini semua, ya. Termasuk alatnya ini, nek iso suruhan mahasiswa, dek nanti kalau udah ini dilingkan ya dengan mesinnya ya ini ya, apa tuh namanya, supaya nanti reviewernya itu juga bisa tahu sumbernya. Nah, kayak gini nih, ya. Ini bagian dari usaha kita untuk meyakinkan bahwa alatnya itu memang siap dan standby. Wes, terakhir ini dek, apa itu namanya, uraian tentang sosialisasi, pelatihan dan lain sebagainya. Silahkan ini nanti apa itu namanya bisa di ini proposal saya, jadi nanti tidak apa-apa saya berikan untuk ibu bapak sekalian nanti lebih mampu kompetisi dengan cara penyampaian yang bagus. Ingat, produk kopi yang satunya hanya diplastiki biasa dengan produk kopi yang satunya di packaging dengan cara pakai alufoil yang bagus dengan lebih stronger, premium, warna alufoilnya itu yang keemasan dan lain sebagainya, padahal hanya isi 2 gram, sementara yang ini isi 2 on, harga yang 20 gram lebih mahal daripada yang 2 on. Letaknya adalah pada apa? Pada ekspresi dan packagingnya. Berarti apa? Topik Pak Alfarisi dengan Pak Satrio Budi bisa sama. Tapi ketika Pak Alfarisi itu mampu memblow up informasi itu dengan bagus, dengan lengkap, cocok dengan template-nya, sementara Pak Satrio Budi itu ya naratif saja, formal, normatif yang tidak terkuantifikasi, maka tema sama, satu diterima, satu tidak diterima. Letaknya adalah di cara penyampaian. Saya serahkan kembali ke Pak Yufer. Baik, terima kasih. Satu penyampaian apa namanya, ini bukan hanya sekedar sosialisasi begitu ya, tapi sudah sangat luar biasa penyampaian dan mendalami, bahkan sudah sampai kepada bagaimana substansi dari setiap kolom yang harus diisi dari format yang sudah disediakan itu betul-betul harus dipahami secara detail, mulai dari administratif sampai dengan substantif. Tadi itu tidak ada yang terlepas dan tidak boleh ada yang terlepas begitu ya, karena ini akan sangat detail sekali dilihat oleh tim reviewer gitu ya. Dan satu catatan yang menarik terakhir yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi, bahwasanya gambarkan situasi dari proposal yang kita diajukan kepada reviewer, dan reviewer benar-benar berada dalam situasi tempat di mana kegiatan pengabdian tersebut. Jadi tidak seperti membayangkan di atas meja seperti kita menyusun proposal penelitian begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang sangat menarik sekali.
tentu dan saya yakin sudah banyak hal yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti setelah ditanyakan mudah-mudahan jumlah proposal pengajuan kita untuk tahun ini jauh lebih meningkat begitu. Dan kita akan bertanya kepada satu narasumber yang hari ini sangat tepat sekali begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilakan bisa langsung atau raise hand terlebih dahulu, desain atau langsung bertanya, kami persilakan. Kita kalau di jadwal itu ada sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu. Ada? Pak Yusfik, nanti Silakan. kadang saya lupa menjawab per itemnya, nanti dibantu ya. Baik Ibu. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, izin Pak Jufer, saya dari Dimas dari. Baik, silakan Pak Kemas. Izin, Assalamualaikum Prof. Saya Dimas Pribadi, saya dari Fakultas Hukum Metro. Saya agak tertarik nih Prof dengan pengabdian yang memang sifat. Pak, suaranya kok kurang bisa saya tangkap sebagaimana Pak Yufer tadi ya. Ada apa ini ya? Ya, mungkin kurang gede ya Bu ya suaranya. Nah, ini lebih bagus nih. Ya Ibu, saya Dimas dari Fakultas Hukum. Pedot-pedot meneh. Waduh, bokit iki yo. Nggih pun ngoten mawon wis. Piye yo? Nanti mungkin saya sampaikan nanti Bu. Silakan Pak Dimas untuk menyampaikan terlebih Ya, dahulu, nanti saya sampaikan. Kalau suara Pak Yufer itu isok jelas banget. Monggo. Iya, silakan Pak Dimas. Izin Ibu, suaranya terdengar Ini tidak Ibu? jelas ini. Wis apik. Wis poliponik iki wisan. Ya. Sudah terdengar Ibu? Iya. Assalamualaikum Ibu, sudah terdengar? Salam. Terdengar Pak. Tempat kita kecil banget ya? Enggak, suara saya udah gede loh Pak. Nggih. Saya dari Fakultas Hukum Ibu, saya tertarik dengan pemberdayaan sifatnya produksi yang memang bisa kita tingkatkan kembali. Itu punya satu kawan atau satu tempat yang memang dia sedang budidaya maggot, yang memang penjualannya itu dia hanya sebatas penjualan yang sifatnya maggot fresh Ibu. Jadi produknya tidak diolah kembali. Nah, secara legalitas kami seorang hukum itu kan NBSIRT-nya belum dibuat. Artinya bahwa saya ingin mencoba untuk membuat salah satu proposal yang sifatnya membantu produk naik kelas, sehingganya memang ada nilai lebih dari produk yang dihasilkan. Nah, selama ini kan dia menjual hanya sebatas maggot fresh yang itu sudah ditampung oleh salah satu penampung, harganya relatif murah Ibu, 5.500, yang memang dia harus kirim kembali ke daerah Pekalongan gitu Ibu. Nah, artinya bahwa saya ingin produk turunan yang memang bisa dibuat lebih lebih memiliki nilai, tapi jelas nilai itu kita harus kapit dengan aturan atau izin-izin yang memang bisa saya lakukan sebagai seorang sosial humaniora itu buatnya produk hukumnya itu. Nah, ini proposal sudah kita buat, Ibu. Mungkin tinggal memang apa yang tadi diberikan saran oleh Ibu, artinya bagaimana produk atau UMKM ini kita buatkan video singkat, terus bagaimana kebutuhannya, mungkin sudah kita siapkan. Nah, ini kami gandeng dengan kawan-kawan biologi sama ekonomi, Ibu. Kalau biologi mungkin terkait masalah bagaimana produknya itu dikemas, ekonomi bagaimana produk itu dikemas dengan baik, terus bagaimana turunannya itu dibuat dengan baik. Terus kalau biologi mungkin melihat bagaimana nanti apakah ada aspek kaskotnya itu lagi yang bisa diproduksi untuk jadi produk pupuk organik. Artinya ada hal yang memang bisa kita kembangkan. Intinya Ibu,
saya itu kan masih baru dalam proposal ini, makanya saya minta bantuan oleh dosen-dosen senior untuk mereview dan lain-lain, dan berupaya untuk menghaluskan lagi proposalnya, dan mudah-mudahan dari petunjuk-petunjuk ibu itu apakah memang target sih memang pasarnya bisa lebih besar, karena produk ini kan sebagai salah satu pengurai masalah lingkungan, masuk dalam isu juga SDGs terkait masalah sampah, yang sekarang limbah sampah itu makin banyak ibu, ditambah mungkin MBG dan lain-lain. Nah, kalau limbah rumahan, kawan-kawan sudah sanggup sampai limbah rumahan lah, artinya mengelola dengan kapasitas per bulannya 300 kilo, artinya dia punya nilai 1,5 juta gitu Bu, dengan kelola sampah itu. Tapi peralatannya masih ya dia ngambil sampah belum diolah menjadi bubur untuk makanan itu sendiri. Terus packagingnya mungkin hanya dijual sebagai maggot doang, kan seperti itu. Artinya itu bisa jadi potensi atau tidak Ibu? Karena itu artinya itu. Mohon petunjuk Ibu terkait masalah itu. Terima kasih Pak Yufer dan Bu Prof, artinya mohon bimbingan terkait itu. Baik, terima kasih Pak Dimas. Prof, izin apa langsung ditanggapi, Prof? Satu-satu aja ya, tapi mohon nanti penanya berikutnya agak lebih singkat. Tadi Bapak menyampaikan soalnya tulisannya memang pengguna mau orang enek jenenge yuk suara saya suara Bapak tadi tertangkap agak putus-putus, mudah-mudahan tangkapan saya baik bahwa tadi lokasinya ada di permukiman begitu, yang di mana Bapak ada di itu. Selama nanti itu wujudnya adalah kelompok yang mengusahakan taruhlah produk turunan dari sampah menjadi bank sampah atau menjadi produk-produk tertentu, itu tidak apa-apa diekspresikan ya. Jadi kita menjadi agen untuk pengendali kualitas lingkungan dengan baik. Dari sampah menjadi produk tertentu itu sudah sangat beragam Pak. Jadi dari sampah yang organik itu bisa dipakai menjadi pakan maggot, bisa dipergunakan untuk proses pembuatan pupuk organik ya, bisa digunakan untuk dikonversi menjadi biogas. Biogas itu sebetulnya tidak hanya untuk kompor Pak, tapi untuk penerangan. Nah, Bapak kan dari bidang hukum ya mungkin ngurusi ke penerangan, maka kerjasama sama teknik elektro misalnya. Nah, nanti kaitannya dengan perizinan itu bagus banget Pak. Jadi nanti dilakukan perizinan NIB. Kalau NIB itu selama data-datanya itu lengkap, NIB itu setengah jam jadi Pak ya. Jadi nanti berkas-berkasnya itu dipenuhi semua, diupload di OSS ya Dek ya. Terus itu kemudian nanti didaftarkan ke PIRT. Nah, di PIRT itulah nanti masing-masing daerah itu kadang-kadang beda. Ada yang dia minta syarat halal dulu, tapi ada juga di daerah yang lain itu tidak minta syarat halal. Nah, hal itulah yang barangkali juga kalau memang Bapak arahnya ke sana, maka syarat-syarat yang belum dimiliki oleh calon mitra Bapak itulah yang dipenuhi. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyediakan ruang usaha yang sesuai dengan standarnya pemberi izin PIRT. Nah, tapi ingat ada beberapa persyaratan yang terkait dengan bangunan. Bapak tidak boleh misalnya mengajukan di PMK itu wujudnya adalah alat untuk renovasi atau alat atau bahan untuk bangunan misalnya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian bisa strategikan. Belinya itu bukan bahan-bahan untuk renovasi, itu bukan. Jangan dibahasakan renovasi. Revitalisasi alat produksi untuk pendaftaran PIRT. Butuhnya apa? Botol, semen, ya toh? Kemudian keramik, karena kan itu penjualan
alat produksinya itu harus di dapur yang mudah dibersihkan gitu salah satu syaratnya. Orang-orang dari informatika juga kadang-kadang tuh pusing. Lah soalnya apa? Kan nggak boleh beli kamera, nggak boleh beli komputer, nggak boleh beli PC dan lain sebagainya. Lah di strategi saja. Jadi artinya nanti kita di dalam usulannya itu ya jeroannya itu Pak. Jadi artinya ada motherboard, MCB, terus Oppo ya bokit nggak ngerti dalamnya itu apa. Ya, jadi nanti bagian dari untuk meletakkan aplikasi, membuat ya desain dari sistem informasi yang akan dibangun. Jadi kita agak miring-miring melipir sedikit supaya tidak terkena pasalnya peraturan Kementerian Keuangan. Itu bagian dari strategi. Dan tidak apa-apa, tidak dosa, ya, tidak bohong. Karena kita membahasakan untuk bisa membantu masyarakat, tapi juga tidak melanggar larangan dari peraturan Kementerian Keuangan selaku pengguna keuangan yang diberikan oleh negara. Semangat Pak, bagus Pak. Baik, gimana Pak Dimas? Terima kasih Bu, karena Oke. produk kita kan artinya kawan-kawan itu bergerak di budidaya maggot Ibu. Jadi sifatnya maggot itu kan artinya mengurai sampah dan lain, artinya dia hanya sebatas jual freshnya. Kami mau naikkan bagaimana mereka membuat peletnya untuk pakan ikan, ayam, dan lain-lain. Tapi secara egalitas, kami sebagai orang hukum, artinya kami yang mengurusi NIB-nya, PIRT-nya, artinya izin-izin yang memang sifatnya terkait dengan kami. Nah, makanya kami kerjasama dan Ya, bagus Pak. Itu, tapi kalau butuh pakan yang bisa nah itu kalau tenggelam dia nanti akan mengendap di dasar, ikan nggak ada yang mau makan. Ya, jadi nanti kalau sudah berada di dasar nanti malah akan meningkatkan komposisi. Nanti teman biologi itu akan jauh lebih paham. Lanjutkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Prof atas tanggapannya. Bapak Ibu yang lain, peserta yang di luar UM Metro pun boleh, silakan Boleh. Bapak Ibu, silakan mau ada yang mau ditanyakan atau mau ya. Kita akan sama-sama belajar nih. Baik, Bu. Silakan Bapak Ibu. Saya izin Prof. Alfarizi Baik, silakan dari PGSD. Pak Ya. Berizi, silakan Pak. Pertanyaannya dasar sekali Prof. Saya kan baru akan membuat proposal menentukan judul ceritanya. Apakah suara saya terdengar Pak Yufer? Terdengar. Saya agak putus-putus, tapi silakan. Saya tuh membuat judul terkait pengembangan media begitu, tapi saya takut itu jangan-jangan judul yang saya buat ini masuk kategori penelitian terapan, sedangkan saya itu skim atau eligible-nya di penelitian dasar atau PDP lah rencananya begitu. eh yang membedakan Prof, mungkin secara apa ya judulnya atau konteksnya, penelitian dasar dan penelitian terapan itu bagaimana itu Prof? Kalau judul yang akan rencananya akan dibuat itu adalah media begitu. Yang kedua Prof, di syarat PDP itu ada syarat Sinta maksimal itu 99 skor Sinta. Alhamdulillah saya skornya 98. Dia 99 skor Sintanya, tapi di sistem dia mau boleh duluan itu skor Sintanya tidak melebihi 99. Mohon ditanggapi Prof. Terima kasih. Ini agak belok ya Pak ya. Pak Alfarisi, saya menjelaskan tentang penelitian ya. Bukan menjelaskan tentang
penelitian ya. Saya menjelaskan tentang pengabdian. Jadi, kalau Bapak akan bertanya lebih detail lagi terkait dengan penelitian, ya nanti ke reviewer yang penelitian ya. Kalau pengabdian itu nanti ada istilahnya PMP bukan PDP. Jadi penelitian dasar pemula, nah itu bisa kalau Bapak eligible-nya di situ ya ajukan saja. Itu relatif persyaratan substansial administrasinya tidak serumit yang penelitian fundamental, apalagi penelitian yang terapan. Singkat saja karena itu tidak terlalu terkait dengan pengabdian secara langsung, Pak Fahri. Ayo tanya pengabdian saja. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik. Gantikan. Bapak Mohon izin. Ya. Bu Sangidatus, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum Prof. Pak Yofat. Mohon izin, saya dan tim berencana akan menulis proposal PM Puput di RPJMD Lampung Tengah itu potensinya itu di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan seperti itu. Kami sudah survei bahwasanya di sana itu di daerah Keputih Raman itu potensinya di peternakan ya, utamanya ternak kambing. Nah, misal ini Prof, kalau PM Uput kan mitranya harus dua nggih Prof. Nggih. Satunya di koperasi produsen ternak. Nah, di situ menyediakan apa namanya pakan ternak dari silase, kemudian ada apa satunya obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian yang satunya ada kelompok ternak atau pengusaha ternak. Pengusaha ternaknya itu besar Prof, de Raman Farm namanya seperti itu. Misalnya kami Itu CV bukan? apa Prof? CV yang besar itu. Ya, berbentuk CV seperti Oh, enggak itu. boleh. Oh, tidak PT boleh. dan CV itu di dikti tidak diperkenankan karena dianggap sudah bisa mandiri ya. Itu kalaupun nanti bisa dikerjakan itu dengan skema lainnya. Oh, berarti misalkan kooperasinya dengan kelompok Kelompok namanya ternak gitu kelompok ya, ternak bisa. seperti itu. Heeh. Itu Gapokna gitu. dua- Poktan. dua-duanya itu apa harus ada ini ya Prof, legalitasnya gitu Prof. Kadang KWT-nya, maaf, kelompok ternaknya itu masih belum punya legalitas gitu loh Prof. Yo cari yang sudah punya. Kan itu kan harus sudah punya NIB toh, Dik. Oh, dua-duanya ya Prof. Oh, iya. Nggih, tapi bukan berarti punya NIB tapi sudah usaha besar. Itu berarti kan anu yo nek basa Jawa nguyai segoro gitu, Dik. Oh, nggih Prof. Jadi anu apa? Usaha kita itu tidak nampak bersinar di hadapan mereka. Karena brand kita sudah bisa berkembang. Nggih. Nah, Nggih. pasti Matur ada, nuwun, Dek. Prof. Nggih, matur Pasti nuwun. ada, ya. Anu, nggak usah cari kawasannya mau di metro saja atau mau di kawasan mana. Cari metro dalam angka gitu. Nanti potensi besar toh, atau langsung saja datang ke dinas peternakan atau dinas perindustrian atau dinas koperasi atau apa gitu cari tanya infonya. Ini mana ya? Saya itu punya peluang untuk mengajukan proposal apa ada anggaran dari pusat dan saya mohon info mana yang paling apa ya akomodatif dan berpeluang untuk ditingkatkan gitu. Matur nuwun Prof. Terima kasih pencerahannya. Sami-sami. Iya, silahkan semangat Bu Siap Sangidatus. Prof. Yuk, silakan. Baik, terima kasih Bu Sangidatus.
Mungkin Bapak Ibu yang lain satu lagi nggak Prof? Mungkin yang apa Iya. bisa Mas, di saya Mas Yufer. Oh, silakan Pak Agus. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum Prof. Oki. Terdengar suara Waalaikumsalam Pak saya? Agus. Oke, Nggih. Maturnuwun. Silaturahim. Tadi saya menangkap, kalau nggak salah ambil peluang untuk kami di Kosa Bangsa ya Prof ya. Tahun ini kami yang kedua Kosa Bangsa juga Mbak Oki. Itu karena tahun ini kan kami madya nih, berarti kan posisi kami pelaksana ya tadi. Berarti Betul. kalau pelaksana, yang tahun kemarin kami Betul. pendamping 2 kali. Saya punya gambaran tapi yang kaitannya dengan tanggap darurat bencana tadi, Prof. Andai kan kami mengusahakan itu lewat Kosa Bangsa ya. Berarti nanti kami kan nanti berusaha untuk tadi pendamping kami kan yang wilayah sana misalnya gitu ya. Muhammadiyah Sumatera Utara misalnya itu. Waduh, nek Sumatera Satu, Utara mangke artane telas di transportasi, Pak. Cari yang dekat-dekat, kecuali nanti dibiayai oleh UM. Tapi kan kasihan, UM nanti keluar duit banyak untuk transport. Nah, kalau misalnya ada alternatif apa itu namanya? Dana CSR, dana pendamping, oh bagus banget, Pak. Itu mulia banget. Saya nek cerita apa bencana itu rasanya gregel banget. Monggo Pak Pak Agus. Nggih. Baik, berarti nanti kalaupun itu kita bidik ke sana mungkin ya sebenarnya dengan lazisme ya Prof ya yang bisa mungkin kita Iya, bantu. silakan. Betul. Kemudian berarti pendampingnya tadi kalau kita ambil yang daerah di sana atau terdekat itu Ya agak dekat menjadi itu ya Sumatera Bantu juga ya, Barat ya. atau Oh, Barat saja. Jambi. Oke. Nggih. Baik. Kemudian karena kami sebagai pelaksana, berarti nanti mungkin di Kosa Bangsa ada relaksasi jarak ya Prof ya. Karena kan Iya. kalau selama ini kan 200 kilo ya Prof ya. Mudah-mudahan di Kosa Masih Bangsa bisa memungkinkan diberikan ditambahkan kalau ada bantuan anggaran universitas atau dari instansi lain dengan surat bermaterai. Baik. Nanti kita coba untuk pertimbangkan. Ya, kemudian yang terakhir tentang tadi jumlah pengusul Kosa Bangsa itu memang memungkinkan satu perguruan tinggi itu bisa memperoleh lebih dari satu. Gitu Prof ya, Kosa Bangsa itu. Mungkin banget Pak. Ya, asal yang penting itu tadi Pak. Cara teman-teman dari UM itu untuk mengajukan itu ekspresif, lengkap dengan data-data, lengkap dengan sumber informasi berita media massa, medsos, koran, terus foto-foto informatif, kemudian targeting dan solusi pemecahan masalah dengan rinci dan detail, meskipun kita dibatasi dengan jumlah halaman atau jumlah kata, itu semuanya itu diatasi ya dengan kemampuan Bapak. Dan saya kira ini waktu bukan lama lagi ya, jadi Bapak memang harus kerja keras untuk melakukan perencanaan itu dengan baik. Disegerakan Pak. Atur waktu, atur kesehatan, jaga kesehatan. Ini soalnya Desember. Salam Desember itu kegiatannya padat banget. Ya. Makasih Bro. Assalamualaikum. Nggih. Jalankan program kemanusiaannya Pak Tanto. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin pertanyaan yang terakhir begitu ya, untuk kesempatan kita pada sosialisasi kali ini. Dan kalau tidak ada lagi, mungkin masih ada satu mungkin ya. Kalau masih ada, saya Pak Yufer. Oh ya, silakan Pak Andi. Assalamualaikum. Saya dari Waalaikumsalam. khususnya terkait pemasaran, saya tertarik dengan program PISN. Kebetulan ada sekumpulan pemuda yang ya menamakan dirinya sering bikin video-video atau foto estetik gitu kan, rencananya mau saya manfaatkan untuk ke arah
komersialisasi, membantu komersialisasi produk-produk UMKM. Nah, rencananya mau bikinkan studio editing biar apa namanya, bakat-bakat mereka itu tersalurkan dan bisa bernilai rupiah gitu maksudnya. Nah, kebutuhan paling utamanya itu adalah tentu alat spek atau laptop spek editing atau mungkin tab spek editing. Kalau tab berarti kan jelas tidak mungkin tadi ya, karena itu satu gelondong. Kalau yang sudah-sudah, apakah pembelian secara dicicil itu bentuknya VGA, motherboard, dan monitor semacam itu, apakah selama ini aman gitu, Bro? Itu saja Aman, sih. aman, Pak. Monitor itu boleh berarti, Prof? Oh, kalau monitor nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya, Nggak berarti boleh. apa namanya, jeruan-jeruannya dari komputernya itu aja. Nggih, nggih. Jadi kita main meritili gitu loh. Ya, ya itu saja sih, Bro. Rencananya ke PISN. Mudah-mudahan, Pak, artinya tolong ekspresikan, gambarkan rencana Bapak itu dengan rigid, Pak. Oke, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita fasilitasi dari sisi waktu pada hari ini. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua LPPM, mungkin ada hal semacam closing statement begitu, Prof, agak apa secara singkat untuk apa memberikan support ya dan juga semangat bagi Bapak Ibu yang tahun ini akan berusaha untuk mengajukan. Kami silakan Prof. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, eh, kita hidup itu milih ya, Pak ya. Milih. Ini di bulan Desember, saya sangat yakin bahwa Ibu Bapak sekalian itu penuh dengan agenda dan kewajiban menyelesaikan macam-macam. Tapi dengan pilihan kita untuk melakukan kegiatan pengabdian, itu sebetulnya bagian dari Ibu Bapak sekalian itu meraih amal jariah. Kenapa kok amal jariah? Karena ketika masyarakat itu menerapkan teori, kemudian alat yang Bapak berikan, kemudian pendampingan yang Bapak sampaikan dengan baik, dan akhirnya mereka menjadi lebih sejahtera, makin berkembang, dan lain sebagainya, jariah itu datang terus. Kenapa Bu Okit bilang milih? Karena berarti Bapak akan sedikit mendolimi badan yang biasanya ada 3 jam, 4 jam untuk baca TikTokan, terus baca cerita apa reel, baca yang aneh-aneh, ketawa-ketawa di HP gitu. Sekarang waktunya menjadi lebih terbatas. Mungkin waktu tidurnya menjadi lebih sempit dan lain sebagainya, tapi yakinlah kesempatan yang pendek ini apabila kita gunakan secara maksimal, efisien, efektif, itu manfaatnya untuk merengkuh amal jariah dan disitulah letak keunggulan Bapak dan Ibu sekalian. Semangat. Baik, terima kasih Ibu Prof. Ya sudah memberikan apa semangat yang luar biasa bagi kita ya. Dan ini apa namanya seiring ya, sejalan dengan apa setiap hari kita menyampaikan ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang orang lain begitu ya, Prof. Dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi ini menambah imun ya, menambah semangat, menambah apa langkah dan strategi kita akan jauh lebih baik untuk pengajuan proposal kita di tahun ini dan mudah-mudahan harapan dari 12 meningkat signifikan nanti itu akan terwujud di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya bawakan dalam membawakan membawa begitu ya atau katakanlah mengatur jalannya penyampaian materi pada sesi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ketua LPPM. Pada Bapak Rosidi, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Okit atas materinya yang sangat bermanfaat sekali.
Dan teman-teman dari dosen UM Metro ataupun dari dosen UM lain yang ada di Lampung, silakan nanti kalau seandainya masih sempat jam 1 kita akan ada sesi sharing session dengan calon mitra ya. Itu ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah. Dia punya banyak kelompok tani, kelompok ternak. Terus ada Saranmu, mereka itu punya banyak desa binaan migran, desa-desa migran itu banyak yang mungkin bisa digandeng. Terus juga ada Perpadi. Jadi mohon Bapak Ibu setelah ini mungkin biar lebih mantap lagi dalam pembuatan proposal, tidak usah susah-susah cari mitra, itu nanti siang bisa ikut lanjut di kegiatan Jom kali ini. Terima kasih. Harapan LPPM adalah jumlah proposal kita semakin banyak, bisa lebih dari 20 ataupun sebanding dengan jumlah dosen kita yang jumlahnya 234. Demikian Prof. Okit, Pak Yufer, Prof. Agus juga yang sudah hadir, teman-teman yang lain yang sudah hadir. Alhamdulillah, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Terima kasih, ya. Prof. Okit. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Lembah nuwun, Prof.